3, 2, 1. Tahun 2025, ekonomi diprediksi masih akan gelap. Ketidakpastian ekonomi global, krisis ekonomi dunia yang disebabkan oleh peperangan, ketidakstabilan harga, sampai persaingan dagang antar negara adik kuasa menyebabkan perang ekonomi yang berdampak pada ekonomi Indonesia. Riba dan pinjaman online yang tembus 950 triliun menjerat lebih dari 135 juta penduduk Indonesia. Belum lagi isu judi online yang membuat lebih dari 1.000 triliun uang masyarakat menguap dan uang beredar tidak lagi di negeri sendiri. Lalu bagaimana nasib pelaku usaha di Indonesia tahun 2025 ini? Data menyebutkan 62 juta lebih UMKM di Indonesia menjadi salah satu penggerak utama perekonomian negeri ini. UMKM merupakan penyumbang terbesar PDB Indonesia. Sudah siapkah UMKM kita menghadapi gelombang krisis dan peperangan ekonomi? Sebagai pelaku usaha, kita dituntut untuk mampu beradaptasi, merancang strategi, dan berjuang untuk bisa memenangkan persaingan di tahun 2025 ini. Untuk itu, mari bergandeng tangan, saling menyemangati untuk terus belajar dan bisa bertahan, serta memenangkan setiap krisis dan tantangan ekonomi yang terjadi. Sukses Berkah Community selama 1 dekade terakhir telah memberikan kontribusi nyata dan berkomitmen memajukan perekonomian bangsa ini melalui upaya peningkatan kapasitas para pelaku usaha di Indonesia. Dengan visi besar mewujudkan peradaban sukses berkah, komitmen Sukses Berkah Community dalam melahirkan para pengusaha tangguh tertuang dalam program-program peningkatan kapasitas di 3 sumbu, yaitu sumbu spiritual, sumbu leadership, dan sumbu entrepreneurship. Pada sumbu spiritual, program peningkatan kapasitas keimanan dan keyakinan terhadap nilai-nilai agama, implementasi Al-Quran dalam kehidupan dan peningkatan ketaatan, aplikasi nilai-nilai agama dituangkan dalam gerakan Hidupkan Sunnah. Pada sumbu leadership, program peningkatan jiwa kepemimpinan dan kepedulian. Peran pengusaha sebagai pelaku usaha tidak terlepas dari tanggung jawab terhadap masalah sosial dan kemanusiaan diwujudkan dalam gerakan Waktunya Berbagi. Pada sumbu entrepreneurship, peningkatan kapasitas keilmuan melalui program-program pendampingan yang konsisten dengan kurikulum materi disesuaikan pada tahapan pertumbuhan bisnis para pengusaha, seperti kelas inkubasi bisnis, kelompok pendampingan bisnis, one year coaching, turnaround program, Quantum Leap Program, hingga program SBC Investor Forum. Sukses Berkah Community dalam perjalanannya di 1 dekade ini selalu konsisten dalam menyelenggarakan forum-forum edukasi bisnis, baik secara lokal maupun nasional, dari bisnis kelas, gathering nasional, hingga gebiar wirausaha yang sudah menginjak tahun ke-11 ini. Dengan lebih dari 10.000 member tersebar di 30 chapter yang tersebar di seluruh Indonesia, SBC siap memfasilitasi UMKM Indonesia untuk bertumbuh dan naik kelas ke level yang lebih tinggi. Di Gebiar Wirausaha SBC ke-11 ini, dengan tema Be a Winner, menjadi pemenang bisnis di tahun 2025, kita akan belajar bagaimana melewati tantangan ketidakpastian ekonomi dengan penguatan spiritual, leadership, dan strategi bisnis dari para guru terbaik. Ayo sahabatku sekalian, kita songsong masa depan dengan optimis. Kita punya Allah yang maha besar, tempat kita bergantung dan berharap. Negeri ini masih punya cukup energi untuk bersaing. Negeri ini masih punya cukup energi untuk siap menghadapi tantangan zaman di kemudian hari. Mari bersama kita satukan energi. Kita tumbuhkan bisnis kita untuk membesarkan bangsa dan agama kita. Mari berjuang dan menjadi pemenang bisnis di tahun 2025. Let's be a winner. Takbir!
kita panggil MC kita, Kang Purwa Abdillah dan Tommy Pradana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ayat-ayat kemenangan. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tanda-tanda bagi orang-orang yang memiliki mental pemenang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk bagi orang-orang yang siap menjadikan dirinya adalah pemenang dalam kehidupannya. Dan salah satu tandanya orang-orang yang memiliki mental pemenang adalah ketika ia mampu mensyukuri hal-hal yang paling sederhana dalam kehidupannya. Kita berkumpul di sini adalah satu tanda syukur kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki jiwa seorang pemenang yang luar biasa. Pemenang adalah yang pandai bersyukur. Dan dalam suasana yang penuh kemenangan dan kebahagiaan ini, kami turut menyambut datangnya tamu-tamu spesial kita kepada yang kami hormati Ibu Hajah Ika Puspitasari SE selaku Wali Kota Mojokerto terpilih. Yang kami hormati Bapak Mayor Jenderal TNI Susilo selaku Panglima Divisi Infanteri 2 Komando Strategi Angkatan Darat. Yang kami hormati Coach Ridwan Abadi, founder dari Sukses Berkah Community. Yang kami hormati jajaran Dewan Syuro Sukses Berkah Community. Yang kami hormati Kang Rinaldi Anantadira selaku Presiden Sosial Berkah Community dan beserta jajaran pengurus nasional. Yang kami hormati Kepala Kepolisian Sektor Bumiaji. Yang kami hormati Kepala Desa Giripurno beserta para jajarannya, Pak Kadus Durek dan jajaran RT RW Durek. Dan juga dengan penuh kesyukuran kami ingin menyapa dan juga mengaturkan selamat datang dan rasa ta'zim kami kepada para guru-guru yang sudah hadir bersama dengan kita. Ustadz Adi Pratama Lerisido, kita berikan tepuk tangan untuk beliau. Juga sudah hadir bersama dengan kita ada Kang Nugi Al-Afghani, terima kasih banyak sudah hadir. Ada juga Mas Joko yang sudah hadir bersama dengan kita, Mas Joko Wardianto. Terima kasih banyak juga sudah hadir bersama dengan kami semua. Dan juga para narasumber undangan yang lainnya yang telah hadir yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Namun insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami. Dan yang paling spesial Mas Tommy adalah para peserta Gebiar Wira Usaha 11. Dengan perasaan penuh rasa bahagia, tulus ikhlas dan juga penuh cinta, kami menyambut kedatangan Bapak Ibu sahabat sekalian yang berbahagia dalam acara Gebiar Wira Usaha 11 Be a Winner, menjadi pemenang bisnis 2025. Seperti kita sampaikan tadi bahwa menjadi pemenang adalah tentang mental. Menjadi pemenang adalah orang-orang yang memiliki agility yang tinggi. Dan mereka itu adalah insya Allah Bapak Ibu dan juga para peserta yang ada di tengah-tengah kita semua. Dan memenangkan sebuah pertandingan itu adalah memerlukan juga kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mas Tommy. Betul sekali Kang Nugi. Dan dalam kesempatan yang penuh bahagia ini izinkan saya Tommy Pradana dan juga rekan saya. Baik, saya Purwa Abdillah. Ya insya Allah hari ini kita akan pastikan bahwa Bapak dan Ibu semuanya juga dapat menikmati acara demi acara dengan sebaik mungkin. Untuk itu mari kita pastikan semuanya mendapatkan kebaikan dan keberkahannya dengan bersama mengucapkan kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya untuk menambah suasana berkah kita pada hari ini, mari kita simak bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh sahabat kami, Mas Muhammad Nasruddin, OYC 7 dari chapter Bali. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, marilah kita sejenak untuk merenung dan mendengarkan ayat suci Al-Quran. InsyaAllah kami akan membacakan surat Al-Mulk ayat 1 sampai 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب ثم ارجع البصر كرتين ينقلب ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih banyak kepada Mas Muhammad Nasruddin, OYC 7 Chapter Bali. Hadirin, kita lahir, tumbuh, dan berkembang di tanah air tercinta Indonesia. Kita mengabdi untuk Indonesia, dan apapun yang kita lakukan hari ini adalah untuk Indonesia. Inilah tanda syukur kita untuk tanah air tercinta Indonesia, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, kami persilakan untuk berdiri.
silakan untuk tetap berdiri. Selanjutnya kita akan membacakan 3 karakter SBC. Kepada yang bertugas, Mas Andre Indrianto, OYC 7 dari chapter Kediri Jombang, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berkenan mengikuti bacaan saya. 3 karakter SBC. Karakter pribadi. Berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Siap memimpin dan dipimpin. Berjuang untuk agama dan bangsa. Karakter bisnis. Memastikan halal. Ahli dalam 4 pilar bisnis. Membiasakan berinvestasi. Hidup sederhana dan bersahaja. Karakter muslim. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan hidup. Saling berpesan dan untuk bersabar dan berkasih sayang. Suka berbagi dan empati. Disiplin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kami silakan untuk duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan simak bersama sambutan Ketua Panitia Gebiar Wira Usaha 11 BO Winner pencari pemenang bisnis 2025 kepada Mas Pitono Yudi Prayitno OYC 7 chapter Surabaya Raya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah urithuma bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang terhormat Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrat Bapak Mayor Jenderal TNI Susilo beserta Ibu. Yang kami hormati Wali Kota Batu terpilih Bapak Nur Rohman. Yang kami hormati Wali Kota Mojokerto terpilih Ibu Haji Ika Puspitasari atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Kepolisian Resort Batu atau yang mewakili. Yang kami hormati Komandan Distrik Militer 0818 Batu atau yang mewakili. Yang kami hormati para narasumber Gebiar Wira Usaha 11. Yang kami hormati dan kami takdimi founder SBC Gurunda Coach Ridwan Abadi. Yang kami hormati Dewan Syuro SBC, pengurus nasional SBC, pengurus wilayah dan pengurus chapter SBC di seluruh Indonesia. Tidak lupa sponsor dan tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, serta seluruh peserta Gebiar Wira Usaha ke-11 tahun 2025. Tepuk tangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat besar sehingga kita semua bisa hadir
di sini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Kami selaku Ketua Panitia Gebiar Wirausaha ke-11 tahun 2025 mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, para narasumber, para sponsor, peserta dan seluruh panitia Gebiar Wirausaha 11 dan pihak-pihak yang terlibat dalam acara ini. Hadirin yang berbahagia, hari ini adalah momen yang istimewa bagi kita insan sukses berkah community karena Gebiar Wirausaha 11 tahun 2025 digelar hari ini tanggal 8 sampai 9 Februari 2025 di Hotel Batu Suki, Kota Batu sebagai acara tahunan SBC yang terbesar. Gebiar Wirausaha bukan hanya sekedar event biasa, tetapi bertujuan sebagai media para pengusaha dari berbagai penjuru kota di Indonesia untuk saling bersilaturahmi secara langsung dan mendapatkan insight dari tokoh-tokoh SBC dan tokoh-tokoh inspiratif nasional. Tahun ini Gebiar Wirausaha ke-11 hadir dengan tema Be a Winner, menjadi pemenang bisnis 2025. Tema ini mencerminkan semangat kita untuk tidak hanya bertahan tetapi juga bertumbuh dan menjadi pemenang di era digital sebagai pertanda pintu perdagangan antar negara di dunia yang tidak terbatas, yang memiliki peluang cukup besar untuk mengembangkan usaha bisnis kita dan dipaksa untuk terus mentransformasikan bisnisnya agar tetap relevan di pasar yang terus bertumbuh dan menjadi pemenang di setiap perubahan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Gebiar Wirausaha ke-11 tahun 2025 saat ini dihadiri oleh 1.200 peserta. Berikan aplaus. Terima kasih. Yang terdiri dari pengusaha dari seluruh kota di Indonesia dan menghadirkan tokoh-tokoh SBC serta tokoh-tokoh inspiratif nasional yang hadir pada hari ini. Selama 2 hari ke depan, Gebiar Wirausaha 11 kita akan bersama-sama menyimak materi yang akan disampaikan oleh guru, mentor, dan tokoh-tokoh inspiratif nasional yang sangat sayang jika kita lewatkan. Saya mohon untuk peserta yang ada di sini betul-betul hadir, tidak hanya hadir raganya, tetapi juga hadir hati dan pikirannya untuk mengambil hikmah dalam materi yang disampaikan narasumber dalam Gebiar Wirausaha ini. Hadirin yang berbahagia, melalui event GU11, SBC akan selalu memberikan inspirasi, semangat dan motivasi khususnya kepada member SBC dan umumnya pada pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Demi bertumbuh di 3 sumbu kapasitas yaitu spiritual, entrepreneurship, dan leadership, agar mencapai visi bersama yaitu berkontribusi membangun peradaban sukses berkah. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyambutan dan penyelenggaraan acara ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami ucapkan selamat mengikuti acara ini dan semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Pitono Yudi Prayitno selaku Ketua Panitia GWU 11 Be a Winner. Selanjutnya hadirin akan kita simak bersama sambutan dari Panglima Divisi Infanteri 2 Komando Strategi Angkatan Darat kepada yang kami hormati Bapak Mayor Jenderal TNI Susilo. Disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukrulillah wala khawla wala quwata illa billah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat, yang kami muliakan, mohon maaf ini saya sebut duluan, semoga doanya beliau ini berkah dan barokah. Ustadz M. Fahru Razi dari Makassar tadi hadir hadir ya, terima kasih, selamat datang di kota Malang, Ngalam, sehat sekali. Tak lupa yang kami muliakan bersama founder sukses berkah community atau SBC tadi, Coach Ridwan Abadi. Salam kenal Coach, mohon maaf inilah semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini tidak ada yang tiba-tiba. Saya akan menceritakan, siang kemarin istri saya menelpon, ya besok pagi ada kegiatan. Karena saya yakin bahwa Allah Mas segala-galanya, tidak ada yang menghalangi. Alhamdulillah tadi jam 4 pagi dapat tiket pesawat dari Jakarta ke Surabaya dan alhamdulillah tepat waktu, tidak terlambat. Ini karena niat baik, maka Allah memberikan kebaikan dan kemudahan. Daun jatuh saja diatur, apalagi berkumpulnya orang-orang yang hebat, yang yakin 10 tahun, 15 tahun yang akan datang menjadi orang-orang yang berhasil dan bisa menjaga NKRI yang kita cintai bersama. Hadir Presiden SBC Bapak Rinaldi Ananta Dira, ada Sekretaris Jenderal Joko Wardianto. Kalau ini saya harus ngerpek Bapak nama orang, kalau salah mohon dimaafkan. Karena ini panitia pun juga mendadak, undangan tidak ada. Tapi karena hati dan pikiran bismillah, maka hari ini saya berdiri di sini sebagai Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, ada rekan-rekan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah maupun Kota Malang Raya. Ini sahabat saya, mungkin ada yang kaget Bapak itu datang lagi. Saya kenal Malang 2010 Bapak. Saya danjon di 502. Alhamdulillah, nanti sedikit saya ceritakan untuk para anak-anak muda yang ada di depan saya ini. Jangan ragu, jangan minder. Yang disampaikan oleh MC itu sangat betul sekali. Kemenangan bisa teraih dengan cara bersyukur, dan itu yang saya lakukan. Jadi mohon maaf dari Malang hadir ya, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, bahkan dari Mojokerto, bahkan ada yang dari Kalimantan Timur tadi. Tahun yang lalu saya Kasdam Kalimantan Timur Bapak, Ibu sekalian. 1 tahun saya di Balikpapan dan saya tahu bagaimana proses IKN didirikan. Dan alhamdulillah ada dari Makassar, ada Pontianak. Inilah Indonesia, inilah negara kita. Tidak boleh dipecah belah. Jangan terpengaruh, jangan kita ribut karena egosentris. Dan saya yakin di depan saya inilah motivator yang disampaikan MC tadi untuk kemenangan. Terima kasih. Rekan-rekan sekalian, sekali lagi, jika tak kenal maka tak sayang. Boleh saya memperkenalkan diri? Yang berdiri di sini memang pangkat Mayor Jenderal TNI. Ada yang mengatakan, oh Pak Susilo sukses. Saya belum sukses Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya belum sukses? Karena anak saya masih kecil-kecil. Yang pertama, alhamdulillah perempuan sudah selesai ngambil psikologi. Dulu sekolahnya di MTSN perempuan, di depan Matos. Alhamdulillah. Yang kedua laki-laki. Alhamdulillah lulus SD, dulu di MIN juga. Lulus SD, dia yang minta dipondokkan di pesantren Darul Quran. Sampai hari ini, udah kelas 3 SMA. Mungkin mereka lah yang nuntun saya nanti di akhirat. Dia tahu ayah ibunya sibuk mengurus negara. Dan saya yakin dan percaya guru-guru yang ada di pondok pesantren mereka lebih hebat yang menjaga putra saya. Yang terakhir perempuan, alhamdulillah
begitu SD ikut kakaknya mondok pesantren di Darul Quran di Bekasi. Nah inilah omset kita, masa depan kita. Saya cerita seperti ini karena pengalaman adalah ilmu pengetahuan. Dan saya didampingi istri saya berdiri, Bu Susilo. Inilah yang mendampingi saya, menjaga saya, dan selalu memata-matai saya. Jadi izin Bapak Ibu sekalian, di sini hadir juga Bu Irma beserta mungkin suaminya. Ini karena saya baru tahu Bu Irma di sini dan beliau berani ngundang saya. Coba hebat sekali itu. Ya. Ini karena gerakan semua ini yang disampaikan oleh MC tadi itu. Ya, karena niat baik, bismillah, dan saya yakin Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda yang generasi-generasi seperti ini, jangan ragu-ragu. Bersyukur diberikan kesempatan seperti ini karena tidak semua punya kesempatan seperti ini. Jangan disia-siakan. Jadi rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami dari Divisi Infanteri 2 Kostrad sangat mendukung. Ingat ya, saya sebagai TNI selalu saya sampaikan ada dua yang saya takuti Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, sebagai TNI jangan sampai yang saya lakukan organisasi ini tidak dapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, takut dengan rakyat masyarakat. Jangan sampai TNI ini malah menyakiti, bahkan menakut-nakuti atau mengecewakan rakyat. Saya pernah sebelum jadi TNI seperti Bapak Ibu sekalian, bukan tiba-tiba menjadi jenderal, bukan. Saya sangat terkesan 3 karakter tadi. Leadership, ini sangat penting. Kita butuh leadership pemimpin-pemimpin muda, baik dalam bisnis maupun dalam kepemerintahan. Kita butuhkan rekan-rekan sekalian. Jangan ragu, yang berdiri di sini bukan anaknya jenderal, yang berdiri di sini bukan anaknya pengusaha, yang berdiri bintang 2 di sini bukan anaknya seorang bupati atau wali kota. Saya 7 saudara, dan saya sudah pernah mengalami bagaimana suka dan duka. Mungkin yang pernah menjadi sopir, pernah jadi tukang parkir atau yang lainnya. Yang penting tadi sampaikan halal. Dulu waktu saya kecil SMA, SMP, adik saya bantu ibu saya. Saya 7 saudara, saya anak nomor pertama laki-laki. Setelah sholat subuh, ibu saya kadang-kadang goreng bakwan. Adik perempuan saya membawa makanan. Kalau kita gengsi, kita malu, nggak akan itu dibawa. Mungkin untungnya nggak seberapa, tapi itu pelajaran yang berharga bagi keluarga saya. Adik saya perempuan bawa makanan dititipkan di kantin. Mungkin yang di dalam ini juga pernah seperti itu. Karena niat baik, doa seorang ibu merupakan suatu keberhasilan bagi anak, dan itu dilakukan. Alhamdulillah. Dari upaya doa seorang ibu berhasil, dan sekarang anaknya bisa berdiri di sini. Saya yakin adik-adik sekalian, para pemuda, jangan gengsi, jangan ragu-ragu. Selama itu halal dan tidak menyakiti orang lain, tidak mengecewakan orang tua, lakukan. Saya yakin bapak-bapak ibu yang ada di depan ini tidak tiba-tiba sukses. Saya dibesarkan di daerah perbatasan. Saya lahir di daerah Jawa Timur, Tuban, Jatirogo, di daerah namanya Wotsogo. Sampai hari ini saya tidak tahu di mana tempat lahir saya. Karena waktu itu demi mencari masa depan, rumah orang tua saya dijual, hidup berpindah-pindah. Saya SD bisa 4 kali, 5 kali. Saya ikuti kerja orang tua saya. Dan alhamdulillah tadi sampaikan, selama itu halal yang dimakan, maka akan menghasilkan anak-anak yang membuat orang tua bahagia, anak soleh dan soleha. Saya bicara seperti ini bukan saya hebat, tapi saya yakin doa orang tua saya dan apa yang sudah dilakukan orang tua saya. Yang sukses bukan saya, orang tua saya, ibu saya. Makanya ibu-ibu sekalian, anak muda yang ada di sini, saya sangat yakin ikuti yang disampaikan tadi. Ini sudah 11 tahun SBC ini. 3 karakter leadership. Ini sangat penting. Kita membutuhkan, bangsa kita ini bangsa yang kaya raya yang disampaikan Bapak Presiden.
asta citanya. Dan mohon maaf, saya juga baru kemarin dapat pengarahan dari Bapak Presiden, selesai jam 18.00 karena ada perintah, kalau sudah, mohon Bapak, kalau istri yang menyampaikan, bukan saya takut Pak, cuma menghormati. Jangankan seorang susilo, seorang Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab saja, kalau sudah bicara istri yang di rumah, sudah, panglimanya hilang Pak. Maka mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada laki-laki, wow kamu sama istri begini, apalagi kalau ada istri ditempeleng, itu laki-laki pengecut. Orang yang menghargai, menghormati seorang istri, insya Allah biasanya tingkatan wali. Betul ya Ustadz ya? Bukan takut ya kan? Karena ada 3 hal yang tidak bisa kita lakukan sebagai seorang laki-laki Pak. Dan itu yang bisanya seorang perempuan, seorang ibu. Yang pertama mengandung. Habis itu melahirkan, setelah itu menyusui, walaupun kadang-kadang hanya melahirkan, begitu menyusui kasih susunya sapi. Jangan salahkan kalau anaknya nanti bisa kayak sapi. Ya ibu-ibu sekalian, ya, ini sangat penting sekali. Ya, jadi sekali lagi hari ini saya terima kasih. Ada pepatah mengatakan jika tak kenal maka tak sayang, dan sambutannya sampaikan ini sebagai perkenalan dan merasa berdosa saya. Ada orang-orang hebat ini, kok kita sebagai TNI Malang ini ada divisi infanteri 2 Kostrad, kami punya markas, ada waktu monggo silakan silaturahmi, kami terbuka. Kalau perlu acara bisa di tempat kami punya aula juga. Bekerja sama dengan kita semuanya. Ingat, TNI dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Siapa tahu di dalam ini ada keinginan putranya atau putranya ingin mendaftarkan mau menjadi TNI, selama itu memenuhi syarat, kita siap menjembatani. Di sini ada dari Koramil, dari Polres, itulah rekan-rekan kita, itulah instansi yang selama ini saling kolaborasi. Dan sekali lagi, tadi masalah karakter leadership, entrepreneur atau bagaimana kita bisnis yang baik, dan yang terakhir ini yang sangat penting adalah spiritual. Sehebat apapun, setinggi apapun pangkatmu, sebesar kekayaanmu, tapi kalau kau tidak kau kuatkan dengan akidah, percuma. Kalau kau kejar akhirat, yakin dunia kau dapat. Tapi kalau kau kejar dunia, hati-hati, akan terjebak dan dengan dunia wimu. Ada moto saya, silakan bisa diikuti. Kenapa seorang susilo bisa meraih seperti ini sekarang, dan ini yang pertama karena doa orang tua. Bahagiakanlah orang tuamu, maka hidupmu akan bahagia. Muliakanlah kedua orang tuamu, maka hidupmu akan mulia. Ini yang muda-muda, insya Allah banyak sekali ini yang muda-muda. Angkat tangan yang anak-anak muda-muda di umurnya yang di bawah 40 tahun. Nah, jelas ya, usia produktif. Tadi Ustadz sebelah saya tanya, Bapak usianya berapa tahun? Karena di belakang saya ada istri, saya jujur. Ustadz, kalau dilihat mungkin sekitar 45, saya sudah jalan 54 mau 55. Kenapa bisa seperti ini? Ada kuncinya nanti. Nah, jadi Ustadz tadi sebelah tanya ngelirik-ngelirik kan gitu kan. Nah, jadi muliakanlah orang tuamu, maka hidupmu akan mulia. Ingat, surga ada di bawah telapak kaki ibumu. Pertanyaannya, begitu tingginya seorang ibu, surga aja ada di bawah telapak kaki ibu. Pernahkah para pemuda-pemuda ini mencari surga itu untuk kesuksesan? Pertanyaannya itu. Nah, yang kedua, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, yakin akan tuntas. Habis itu, ini semua bisa terjadi, Bapak yang duduk di depan ini, karena ada sabar, ikhlas, dan yakin. Kok Pangdi bicara begitu? Saya mengalami
3 hal ini saya rasakan pada saat 2016 saya berangkat haji. Bayangkan Pak, kalau haji sendiri tidak apa-apa. Saya berangkat haji membawa 2 wanita, yang satu saya sayangi, ibu saya, yang satu perempuan yang saya cintai, istri saya Pak. Bayangkan Pak, seorang komandan membawa 2 perempuan yang biasa Pak setik, ya yang sudah berangkat haji mungkin pernah merasakan. Di situ saya renungkan, apa sih intinya? Ternyata Pak butuh kesabaran. Betul, saat antri makan sambal nasi ibu saya, istriku cemberut Pak. Begitu saya deketin saya, ibuku juga sama. Ternyata harus sabar Pak. Sabar. Tidaknya itu, begitu malam aku menjeti istri, ibu saya, aku juga capek. Akhirnya saya di tengah-tengah, kaki kanan istriku pijet, kaki pijet. Nah, bismillah. Ikhlas dan yakin itu semua kata kehendak Allah. Dan alhamdulillah begitu berangkat pulang haji turun bintang Pak. Nih para pemuda ya, jangan hanya lihat suksesnya saja, jangan, prosesnya itu. Nah, itu sangat penting. Nah, untuk berhasil ya, saya punya moto ada 8 ber. Yang pertama, berdoa dan beribadah, jangan kau tinggalkan ini. Karena saya tentara. Yang kedua, berlatih untuk bertempur. Karena ini bisnis harus berlatih. Harus berlatih dan berlatih. Gagal sekali, lagi. Gagal sekali, lanjutkan lagi. Jangan gagal pindah ke sini. Hari ini ternak ayam, gagal. Besok ternak bebek, gagal. Besok ternak sapi, kerjanya berternak saja. Bapak pernah lihat ibu-ibu Hotel Singgasari yang di Batu? Itu teman saya yang punya. Namanya Pak Iwan Pitik. Sampai disebut Pak Iwan Pitik. Sekolah SD tidak lulus. Tapi karena kemauan, ketekatan, begitu ternak ayam jatuh dipelajari. Kenapa ini bisa jatuh? Kenapa ini bisa gagal? Cari lagi. Yakin yang di depan saya ini juga sama. Sehingga Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk orang-orang yang bersyukur tadi itu. Maka akan menjadi pemenang. Nah itu. Habis itu kita hidup jangan bekerja terus Pak. Harus berolahraga. Tapi bergembira. Jangan berolahraga tertekan. Oh ada komandan olahraga. Enggak ada. Enggak boleh. Oh ada istri olahraga. Enggak ada, tidur lagi. Kita hidup harus sehat. Berolahraga dan bergembira. Yang terakhir, jangan lupa kalau berhasil harus bersyukur dengan berbagi, bersedekah. Ini ada semuanya tadi. Jadi itu ya rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya berbicara seperti ini, bukan saya paling hebat, justru saya harus lebih hati-hati lagi karena di depan saya ini saya yakin dan percaya 10 tahun yang akan datang kita bertemu bersilaturahmi dengan suasana yang lebih hebat lagi. SBC tidak hanya 1.200 orang yang hadir, bahkan puluhan ribu akan menjadikan bibit-bibit masa depan bangsa Indonesia kita. Sanggup Bapak Ibu sekalian? Kita jangan terprovokasi diadu domba. Negara kita ini kaya raya. Saya bersyukur dan alhamdulillah dari Aceh, Kalimantan, Papua, Jawa, saya sudah lakukan baik tugas maupun penugasan. Bangsa kita ini kaya raya. Cuma jadi permasalahan karena terlalu lama dijajah Belanda 350 tahun. Kita diadu domba terus, dipecah belah terus. Negara lain sudah berpikir bagaimana membuat mobil, bagaimana kita ke bulan dan lainnya. Kita masih ribut di rumah berantem terus. Mau ke matahari, duit dari mana? Temennya enak beli AC, dia kepanasan. Temennya beli kulkas, dia kedinginan. Ini sifat-sifat seperti ini dihilangkan. Ayo kita sama-sama, SBSC ini bagian dari penerus-penerus bangsa, para pebisnis pemuda-pemuda yang hebat. Ayo satukan tekad. Jangan selalu ribut, jangan saling iri dengki. Untuk itu tanamkan dalam jiwa kita bersama. Selalu berpikir positif, satukan frekuensi, jaga silaturahmi bermanfaat untuk umat.
Itu aja dari saya. Kalau terlalu panjang nanti yang lain nggak kebagian. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pas yang saya sampaikan. Inilah Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrat Majen TNI Susilo. Saya ini orang desa Pak, asli desa Pak, alhamdulillah. Tapi syukur walaupun desa tapi kami tetap bangga dengan daerah yang saya tempati waktu saya kecil. Saya dilahirkan di daerah Jawa Timur berbatasan Jawa Tengah, di daerah Wonosobo, Kabupaten Tuban, Kecamatan Jatirogo, dan saya dibesarkan di daerah Lasem, Rembang. Jadi kalau orang Lasem, dulu kecil saya daerah Sarang, Kragan, itu ada almarhum Mbah Maimun Juber. Ternyata beliau orang hebat. Waktu kecil saya sering di pondoknya, Mbah Mun, ternyata setelah besar baru tahu beliau itu adalah ulama besar. Saya dibesarkan di daerah itu, SD, SMP, SMA. Itu dari apa yang saya sampaikan, dan sekali lagi saya sangat bangga karena yang saya hadapi ini semuanya saya religius tapi nasionalis. Itu yang perekat yang membuat Indonesia tetap bersatu dan tidak terpecah belah. Dan jangan khawatir, saya TNI, Panglima Divisi, saya nasionalis dan saya religius. Nah, itu aja, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Majen TNI Susilo berkenan untuk tetap berada di depan untuk membuka dan juga memulai prosesi rangkaian kegiatan Gebyar Wira Usaha 11. Dan juga kami turut mengundang kepada Wali Kota Mojokerto terpilih yang kami hormati Ibu Hajah Ika Puspitasari SE yang diwakili oleh Bapak Supriyadi Karima untuk bisa bergabung dengan kami di atas panggung, dan juga turut mengundang Kepala Kepolisian Sektor Bumiaji, dan juga turut mengundang yang kami hormati Kepala Kecamatan Bumiaji, dan turut mengundang kepada Kepala Desa Giripurno beserta jajarannya, kepada Pak Kadus dan jajaran RT RW Durek untuk bisa bergabung bersama kami di atas panggung. Baik, dan selanjutnya juga kami turut memastikan bahwa jajaran rekan-rekan dari SBC dapat hadir bersama-sama. Yang pertama adalah founder dari Sukses Berkah Community, Coach Ridwan Abadi, berkenan untuk naik ke atas panggung, berkenan untuk membuka dan juga mendampingi prosesi pembukaan. Selanjutnya adalah anggota Dewan Syuro dari SBC, juga kami perkenankan untuk naik ke atas panggung. Ketua Pelaksana bersama dengan wakil juga turut mendampingi rangkaian acara kita. Selanjutnya juga Presiden SBC Community Kang Rinaldi Anantadira kami perkenankan juga untuk naik ke atas stage. Dan juga kami juga turut mengundang untuk bergabung bersama kami di atas panggung kepada anggota DPRD Kota Malang, Pak Ulum dan Pak Bayu, serta anggota DPRD Kabupaten Malang, Cak Dul, untuk bisa bergabung ke atas panggung. Dan juga kami turut memanggil anggota DPRD dari Kutai Kartanegara, Ibu Aini Farida, anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, juga kami perkenankan untuk dapat naik ke atas stage. Selanjutnya kami persilakan 5 diantaranya yang akan memencet tombol secara simbolis Gebyar Wira Usaha 11. Yang pertama adalah mohon berkenan kepada Bapak Mayor Jenderal TNI Susilo, kami persilakan untuk maju ke depan. Baik, selanjutnya mohon berkenan Bapak Supriyadi Karima yang mewakili Ibu Hajah Ika Puspitasari SE selaku Wali Kota Mojokerto terpilih. Silakan untuk maju ke depan. Kemudian kepada Ketua Panitia GWU 11 Mas Yudi Prayitno, betul sekali. Kami persilakan untuk boleh maju 2 langkah ke depan dan mendekati ke area podium tengah. Yang pertama sekali lagi Bapak Majen TNI Susilo, juga berkenan untuk boleh berkenan maju ke depan Bapak. Ya. Silakan. Kemudian juga Presiden SBC Kang Rinaldi Anantadira. Dan juga mohon berkenan kepada Bapak Supriyadi Karima, kami silakan untuk bergabung ke depan bersama Bapak-bapak yang ada di depan untuk melakukan peresmian. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, kami persilakan kepada bapak-bapak yang sudah berada di depan, tangannya mohon untuk disimpan di atas tombol yang menjadi pertanda bahwa rangkaian acara Gebyar Wira Usaha 11
yang diselenggarakan oleh SBC bersama dengan 1.200 peserta dari seluruh Indonesia akan segera kita mulai. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Dan kita hitung mundur bersama-sama Mas Tommy sebagai tanda bahwa GWU 11 akan kita buka. Baik, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Gebiar Wira Usaha 11. Be a winner. Baik, dan selanjutnya mohon berkenan kepada Mas Yudi Prayitno berkenan untuk memberikan tanda mata atau cindera mata kepada para tokoh yang sudah hadir membersamai dan juga turut menyaksikan rangkaian prosesi pembukaan Gebiar Wira Usaha 11 di Kota Batu, Mas Tommy. Betul. Baik, Mas Yudi kami persilakan. Bapak Maijen TNI Susilo berkenan masih berada dalam barisan dan juga nanti akan menerima tanda mata dari SBC Community. Yang pertama adalah untuk para tokoh yang sudah hadir dan juga turut menyaksikan, diserahkan langsung Mas Tommy oleh Ketua Pelaksana Gebiar Wira Usaha 11 yaitu Mas Yudi Prayitno, dan yang pertama diserahkan kepada Bapak Maijen TNI Susilo. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu sekalian. Dan selanjutnya dari Bapak Maijen TNI Susilo pun juga memberikan tanda mata untuk SBC Community. Kita berikan tepuk tangan yang meriah juga Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak untuk tanda matanya, dan luar biasa dapat dihadiri oleh seorang pembela NKRI di garda terdepan, Bapak Maijen TNI Susilo dan juga Serekan. Selanjutnya berkenan. Ya, selanjutnya akan diserahkan cindera mata oleh Ketua Panitia GWU 11, Mas Yudi. Kepada Wali Kota Mojokerto terpilih yang mewakili yang kami hormati Bapak Supriyadi Karima. Kami aturkan terima kasih banyak, dan selanjutnya juga kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir bersama-sama. Ini adalah para tokoh dari pemerintahan setempat Mas Tommy. Kita menghadirkan 1.200 para pengusaha dari seluruh wilayah di Indonesia hadir di Kota Batu. Tentu bila tidak ada sambutan, izin dan juga kerjasama dari pihak pemerintahan setempat, maka mustahil rasanya acara ini bisa terselenggara dengan lancar, Mas. Betul sekali Kang Purwa. Dan juga para tokoh yang ada di depan ini adalah sebuah contoh nyata dari kepemimpinan atau leadership yang juga tentunya itu adalah salah satu sumbu dari sukses berkah community, yaitu sumbu leadership. Bukti nyata bahwa mereka semuanya adalah contoh untuk kita semuanya, bahwa kepemimpinan itu selain ada di pos pemerintahan juga ada juga di masing-masing usaha sebagai umat Nabi Muhammad ya. Betul sekali. Dan selanjutnya juga tanda mata ini disampaikan kepada para Dewan Syuro dari SBC, masih juga diserahkan oleh Ketua Pelaksana, didampingi oleh Mas Andre. Terima kasih banyak sekali lagi, dan kita akan berfoto bersama selepas ini Bapak dan Ibu sekalian. Silahkan Mas Yudi boleh turut langsung bergabung untuk berfoto bersama dengan Bapak dan Ibu, para tokoh yang sudah hadir di sini. Kami silakan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Iya, baik, kami mohon Bapak Ibu untuk berkenan untuk sedikit merapatkan barisan untuk foto bersama kita kali ini. Baik. Baik, kami persilakan Bapak dan Ibu dapat melihat ke depan, menyaksikan ke kamera dan dokumentasi kita dalam rangkaian acara pembukaan Gebiar Wira Usaha 11 Be a Winner, menjadi pemenang bisnis 2025. Terima kasih banyak, kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah Bapak dan Ibu sekalian. Dan kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Bapak dan Ibu sekalian, para tokoh yang sudah turut membersamai untuk membuka, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Bapak Maijen TNI Susilo, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Para bapak, para tokoh masyarakat dan juga dari pihak kepolisian, terima kasih banyak.